Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Kak Abdu. Nah, adik-adik, hari ini akan ada pembahasan ya, matematika. Kelas berapa nih Kak Abdu? Kelas 12. Kelas 12. Adik-adik kelas 12 dipersilahkan untuk menyiapkan catatannya ya. Barangkali ada yang perlu dicatat ya. Dan boleh siapkan juga ingatannya. Waktu kemarin adik-adik apakah sama jawabannya dengan yang tadi Kak Abdu bahas ya? Atau mungkin ada yang perlu dijelaskan kembali ya. Oke, kita simak saja pembahasan dari Kak Abdu. Kak Abdu dipersilahkan. Terima kasih Misti. Izin share dulu. Hmm, Oke, selamat siang. Nah, ini bagi kelas 12 yang persiapan kuliah memang materinya lumayan ya. Nah, kayak materi mau lulus S1 statistik. Oke, kita akan mulai membahas dari nomor 1 sampai 10 secara berurutan ya. Oke, nomor 1 ini tentang bunga majemuk. Bunga majemuk itu bunga yang eh, bulan pertama dengan bulan kedua modalnya berbeda gitu. Itu yang disebut bunga majemuk gitu. Jadi modal awalnya itu ini 20 juta. Hmm. Awalnya 20 juta. Terus bunganya 8%. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau hitung eh, modal dengan bunga, di rumusnya boleh ditulis kayak gini. 1 ditambah I, terus berapa kali? Berapa lama gitu pengulangannya? 4 tahun. Bunga biasanya memang tahunan ya. Hmm. Oke, kita ganti ya. Satunya, yang angka satu ya, ini adalah 8%. 8% per tahun. Oke. Atau ditulis kayak gini, 20 juta. Ini kalau ada soal kayak gini biasanya harus pakai kalkulator karena angkanya besar ya. Nah, ini 1 ditambah 0,0,08. Karena ini 8%. 8 per 100 berarti 0,08. Jumlahkan dengan 1 jadi 1,08. Hmm, Ini dipangkatkan dengan 4. Nah, untungnya di sini sudah ada bantuan. Gunakan eh, 1,08 pangkat 4-nya itu setara dengan 1,3605. Kita kalikan dengan 20 juta. Oke. Ini kan desimal ya. Di belakang koma ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Ada 4. Boleh kayak gini. Ini 4 kita coret. Nolnya 4-nya. Artinya ini 10.000. Kita kalikan ke sini. Nah, ini kita. Nah, tinggal kali. Ini sama aja. Bilangan ini kali 2.000. Tuh, 2, 3. Nah, ribuannya kita tulis ya. Ini kita kalikan 2. Ini 10. Ini 12. Ini jadi 6, 7. Oke. 1, 2, 3 titik. 1, 2, 3 titik. Jawabannya 27.210. Ada yang B. Oke. Oke, kita lanjut. Ini perbedaan bunga majemuk ya. Bunga majemuk beda dengan bunga tunggal. Jadi setelah 1 tahun modal plus bunganya dibungakan lagi. Itu disebut bunga majemuk. Oke, lanjut lagi ke soal selanjutnya. Oke, ini memang soal yang lumayan ya, lumayan panjang. Nomor 2 itu kalau dikerjakan sangat
memakan waktu. Oke. Ini adalah regresi linier. Kita akan menggunakan regresi linier. Berarti kita harus, namanya linier itu kan persamaan ya. Kita harus membuat persamaan Y sama dengan X ditambah B. Dengan A dan B-nya nanti kita akan buat dari sini. Pertama-tama kita akan cari rata-ratanya. Rata-rata dari sini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Kita akan cari X barnya ya, atau rata-ratanya. Boleh ngitungnya kayak gini. 1 ditambah 5, 6. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, 12 tambah 3, 18 untuk dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Boleh kayak gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 6, 6, 12 tambah 3, 15. 15 dibagi 5, sebarnya 5. Ini sebarnya 3. Bukan 5 ya, 3. Salah nyebut. Oke, sekarang ini Y barnya. Rata-rata dari sini kita akan cari juga. Rata-rata dari si Y ini. 10, 45, 20, 25, 30. Oke, kita akan hitung. Boleh kayak cara tadi lagi ya, biar lebih gampang itu. Ini 40, 15 tambah 25 itu 40. Ditambah 20. Jadi 100. 100 dibagi 5. Ini dapat 20. X barnya dapat 20. Oke, kita lanjut. Nah, di sini agak mulai harus ngitung. Kita tentukan dulu nilai si B-nya. Nah, atau A ya. Nilai A-nya. Nilai A-nya. A-nya dulu. Menggunakan rumus sigma XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar per XI dikurang X bar. Ini rata-rata ya, X bar itu artinya rata-rata yang dikuadratkan. Oke. Kenapa ini sigmanya dipisah? Karena yang ini mah dikuadratkan dulu, baru satu-satu ya, satu-satu kuadratkan, satu kuadratkan. Bukan hasil ini dikuadratkan. Jadi ini tidak bisa dicoret ya, walaupun seolah-olah sama. Jadi ini dipisah. Oke, dari sini kita ada masukkan satu-satu. Misalkan yang ini ya, 1 dikurang 3 dikali 10 dikurang 20 terus sampai selesai. Yang ini juga sama, 1 dikurang 3 dikuadratkan, 2 dikurang 3 dikuadratkan, 3 dikurang 3 dikuadratkan, 4 dikurang 3 dikuadratkan, 5 dikurang 3 dikuadratkan, sampai selesai. Itu sebenarnya mah karena pembahasan boleh menggunakan kalkulator sebenarnya mah ya. Tapi kalau misalkan ulangan, ya kita harus kerja manual. Dan biasanya ini soal-soal yang kayak gini mah memang angkanya lumayan besar gitu. Hmm. Oke, di sini setelah dihitung, rupanya dapat D-nya adalah 5. B atau A, A ya tadi ya. Kita nyari A-nya adalah 5. Sekarang kita nyari si B. Si B-nya itu adalah Y bar. Oke, dan ini kita masukkan ke sini. Y bar dikurangi yang tadi 5 ya. Di
dikalikan dengan bar. Itu untuk nilai yang si B-nya. Jadi si B-nya nanti udah dapat. Kita akan hitung Y barnya itu tadi 20 dikurang 5 dikali 3. 20 dikurang 15. Artinya ini adalah 5. Nah, ini ya, dua-duanya 5. Berarti persamaannya adalah 5x ditambah 5. Oke, kita cari persamaan regresi liniernya adalah 5x ditambah 5. Oke, ada di sini. Bagi yang suka hitung-hitungan kayak gini, ini disarankan masuk statistik ya. Kita lanjut lagi. Ini memang membahas lebih banyak statistik ya, karena memang di kelas 12 itu diarahkan ke penalaran matematikanya. Oke, ini bisa dianggap statistik atau logika gitu ya. Ada data, tabelnya kayak gini, dari 200 responden, data yang eh, kegemaran membaca ya, guru 45, gemar membacanya, yang tidaknya berarti 15 dari 60. Oke, agar lebih mudah dibaca gitu, boleh kita buat dalam bentuk pecahan. Yang lebih sukanya itu per 60. Ini per 60. Oke, 45 per 60. Sedangkan yang dosen 35 per 60. Sedangkan yang pegawai 20 per 80. Oke, kita cek. Yang A, tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan hobi. Tidak benar ya. Lihat ini hasilnya memang malah kelihatan ada hubungannya. Dokter dan guru itu jauh lebih banyak ya persentasinya, kalau ini dibuat pecahan rasionya lebih banyak itu dibandingkan pegawai. Oke. Dokter paling sed- eh, dokter paling sedikit yang suka membaca. Kita lihat dokter paling sedikit kalau dilihat dari sini 35 per 60 dengan 20 per 80, yang lebih sedikit mana pegawai ya. 45 per 60 dengan 35 per 60, yang paling banyak adalah 45 per 60. Berarti urutannya guru, dokter, dan pegawai dari kesukaan membaca. Hmm, hmm. Terus guru paling banyak yang suka membaca, betul ya? Oke. Pegawai paling banyak ya, ini salah tadi yang paling bawah ya. Semua pekerjaan sama-sama hobi membaca. Ini tidak menggambarkan dari tabel. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Hmm, 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 hmm. Oke, ini logika lagi. Ini sebenarnya logika ya. Dibandingkan statistik lebih ke logika karena nggak ngitung. Oke. Diketahui penelitian menunjukkan korelasi positif, berarti korelasinya naik ya, positif ya. Ada hubungan dan positif gitu. Antara jumlah restoran fast food dengan tingkat obesitas. Jadi semakin banyak restoran fast food itu ya, kayak makanan cepat saji tet gitu ya, dibandingkan dengan jumlah obesitas yang ada di kotanya. Mana yang benar kita cek ya. Restoran fast food penyebab obesitas. Ini terlalu cepat ya menyimpulkan kayak gini karena obesitas banyak faktornya. Ini salah. Oke. Ini adalah contoh korelasi semu, betul ya? Ini semu karena kita masih butuh variabel lain gitu untuk menyimpulkan ini hubungan positifnya kayak gimana gitu. Oke, yang C, mungkin ada variabel lain seperti gaya hidup yang menjelaskan hubungan ini, betul ya? Oke, ini lebih ke logika dibandingkan dengan statistiknya. Di statistik itu bukan hanya ngitung rupanya, logikanya juga ada. Kita lanjut. Wah, nomor 4 ini udah mulai ke materi anuitas. Nah, ini lagi banyak ya. Tahun kemarin masih banyak sekali yang tertarik
dengan kuliah di bagian-bagian yang kayak gini ya, bagian keuangan kayak gini. Oke. Ini katanya dalam sistem anuitas, pokok pinjamannya 100 juta dengan bunga per tahunnya 10% dalam periode 3 tahun. Nah, perlu diketahui anuitas itu sebenarnya adalah proses menyicil dan tiap angsurannya sama dengan perbandingan rasio antara eh, pe- pembayaran pokok, cicilan pokoknya dengan bunga yang berbeda. Yang awal bunga terlebih dahulu, yang gedenya. Di akhir baru pokok yang paling gede, bunga paling kecil. Oke, kita lihat. Total pembayaran akan lebih dari 130 juta. 100, kita cek ya. 10% dalam waktu 3 tahun. Berarti setelah 3 tahun, kalau menggunakan bunga biasa, bunga tunggal aja udah eh, jadi 30%. Berarti ini adalah bunga tunggal 30 juta. Kalau menggunakan bunga tunggal, ini perhitungannya kayak gini. Kalau menggunakan sistem anuitas, pembayaran akan lebih dari 130 juta. Betul ya? Karena kalau kita bandingkan kredit syariah dengan kredit menggunakan sistem anuitas, akan lebih banyak menggunakan anuitas gitu dengan dalam waktu yang sama. Berarti ini akan lebih banyak dari saya kayak gini. Kalau kredit tunggal kan sekali selesai, namun dicicil dibayar perlahan gitu. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Hmm, hmm. Oke, kita lanjut. Ini ada masih tentang bunga, tapi ini bunga majemuk ya. Di bunga majemuk ini kita akan lihat satu persatu mana yang benar. Bunga majemuk menghasilkan retur lebih tinggi dibanding bunga tunggal. Betul ya? Kenapa? Karena di bulan berikutnya atau di periode berikutnya modal ditambahkan dengan bunga. Jadi bunganya akan digabungkan menghasilkan modal baru yang lebih besar. Akhirnya bunga majemuk pasti akan menghasilkan bunga yang lebih besar dibandingkan bunga tunggal dalam periode yang eh, ini ya, yang lama ya. Oke. Kedua, frekuensi pemajemukan yang lebih sering menghasilkan nilai akhir yang lebih besar. Jadi semakin lama bunga majemuk itu hasilnya akan semakin besar. Betul juga. Rumus umum bunga majemuk adalah M sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. Ini sebenarnya mah udah di nomor tadi ya sebelumnya ya. Cuman lambangnya aja yang beda. Ini mungkin menggunakan lambang ekonomi atau akuntansi ya. Kayak gini. Kalau di matematika kan modal akhir MT sama dengan modal awal M0 gitu 1 ditambah I pangkat dari T atau tadi N gitu ya. Ini sama aja berarti ya. Oke. Selanjutnya, bunga majemuk hanya menguntungkan untuk investasi jangka panjang. Oh, investasi jangka panjang terlalu luas ya. Investasi jangka panjang itu bisa banyak gitu. Bisa per 5 tahun, per 10 tahun, dan lain sebagainya. Tapi ini ada kata hanya, kemungkinan jebakan. Apakah bunga majemuk menguntungkan untuk jangka pendek? Jawabannya benar, berarti ini salah. Karena hanya untuk jangka panjang saja. Hmm, hmm. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 6. Nah, di sini di kelas 12 itu sebenarnya memang kebanyakan teori statistik gitu ya. Ngitungnya biasanya dibolehkan pakai kalkulator. Khusus buka yang nanti kuliahnya bukan untuk statistik dan jurusan matematika ya. Masih boleh pakai kalkulator nanti pas skripsi kalau yang mau kuliah gitu. Oke, kita akan lihat ini sekarang bagian menyimpulkan ya. Hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian. Oke, semakin banyak
kita belajar, semakin lama kita belajar, nilai ujian ada kemungkinan semakin tinggi. Kalau misalnya datanya kayak gitu, berarti itu sebenarnya korelasi ya. Ada korelasi hubungannya. Karena dua-duanya tinggi ya, tinggi ke tinggi gitu. Semakin banyak waktu belajar, semakin tinggi nilainya. Berarti ini jawabannya adalah korelasi positif. Lanjut nomor 7. Nomor 7, hubungan antara suhu udara dengan konsumsi es krim. Nah, ini kalau suhu panas, apakah penjual es krim semakin laku? Semakin laku. Kalau semakin laku, berarti itu berkorelasi dan positif ya. Oke, ini juga berarti jawabannya korelasi positif. Oke, nomor 7 berkorelasi positif juga. Hmm. Oke, kita lihat tiga soal selanjutnya. Hmm. Oke, hubungan antara warna mobil dan kecelakaan lalu lintas. Ini termasuk jenis hubungan apa? Nah, ini ada kata warna gitu. Warna itu bukan ini ya, bukan numerasi, bukan hitungan. Tapi ini harus dibuat jadi gimana biar ini bisa diolah. Itu namanya adalah asosiasi kategori. Berarti nanti si warna-warnanya itu kita akan kategorikan. Misalkan warna merah untuk satu, misalkan warna hitam untuk dua, misal kayak gitu. Itu namanya asosiasi kategori. Kenapa dibuat kayak gini? Karena memang ya warna itu tidak mengenal urutan, tapi kita akan dibuat jadi bentuk bilangan ya, dikategorikan agar kita bisa dapat kesimpulan warna apa sih yang sering mengalami kecelakaan, mobil warna apa yang sering mengalami kecelakaan. Itu namanya menggunakan hubungan asosiasi kategorikal ya. Hmm. Oke, dua soal terakhir kita bahas. Oke, ini sekarang hubungan vaksin dengan pencegahan penyakit. Semakin banyak vaksin, apakah semakin banyak penyakit yang dicegah? Enggak ya. Kalau polionya kayak kita kelebihan, bukannya sembuh gitu ya. Vaksin atau vaksin-vaksin yang lain misalkan. Ya, gitu. Kita kasih ke ini subjek ke pasien secara berlebihan, bukannya makin sembuh. Tapi ini harus ini ya, harus sesuai dosisnya. Tapi kalau tidak divaksin, resiko penyakit lebih tinggi. Divaksin ada peluang untuk mencegah penyakit, pencegahan penyakit. Ini bisa disebut dengan sebab akibat ya. Dengan adanya vaksin, maka muncul kekuatan tubuh untuk mencegah penyakit. Berarti ini kita sebut sebagai hubungan kausal, sebab akibat. Hmm. Terakhir, terakhir adalah tentang usia dengan tekanan darah. Nah, ini mah harus tanya ke orang tua gitu ya. Tensi berapa, Bu? Tensi berapa apa sekarang? Karena kalau kita eh, lihat ya dari datanya di puskesmas atau di kesehatan, semakin bertambah usia, tensi yang dianggap normal semakin tinggi. Nambah usia, semakin tinggi tensinya. Berarti ada korelasi dan korelasinya positif. Oke, korelasinya positif ya. Bedanya apa kalau korelasi negatif? Berhubungan tapi saling bertentangan. Itu korelasi negatif. Kalau yang contoh-contoh yang tadi adalah korelasi positif. Oke, dari kakak segitu dulu. Nanti ketemu lagi di materi yang berbeda. Ya, kakak kembalikan lagi ke Misty.
Oke, terima kasih Kak Abdu. Iya, adik-adik mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasan dari Kak Abdu ini. Nanti kalau ada yang mau memutar kembali ya, biar lebih paham juga boleh ya. Dan di video berikutnya nanti ada video-video pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang lain ya. Jadi adik-adik boleh akses juga. Oke, terima kasih Kak Abdu dan adik-adik. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.